Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Kisnur Putra dengan NIM 2304130 dari program studi teknik informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan review sebuah artikel yang berjudul Implementasi Algoritma Kriptografi AES untuk Keamanan Data pada Aplikasi Pesan Instan Berbasis Android. Paper yang saya review ditulis oleh Arek Satria, Bagas Piwari, dan Tata Sutarbi. Kemudian dipublikasikan pada Juli 2025 di Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi. Latar belakang penelitian ini berangkat dari dataan bahwa aplikasi pesan instan Android sudah menjadi salah satu alat komunikasi paling populer di dunia. Namun peningkatan penggunaan ini diiringi oleh ancaman seperti penyadapan, kebocoran data, dan serangan cyber terhadap percakapan dan file pengguna. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan teknik kriptografi, dan salah satu algoritma yang paling direkomendasikan adalah AES karena sudah menjadi standar internasional dan terbukti handal dalam mengamankan data. Penulis melihat bahwa masih belum banyak penelitian yang menguji AES secara langsung di aplikasi pesan instan Android, terutama di pengaruh enkripsi terhadap waktu proses, penggunaan CPU, memori, dan baterai. Dari latar belakang tadi, penulis merumuskan beberapa pernyataan. Pertama, seberapa efektif AES 256 ketika digunakan untuk mengamankan data teks, gambar, dan video di aplikasi pesan instan Android. Kedua, seberapa besar pengaruh enkripsi terhadap performa perangkat, terutama waktu enkripsi dan dekripsi, penggunaan CPU, memori, dan konsumsi baterai. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui apakah ciphertext yang dihasilkan cukup acak dan tahan terhadap serangan brute force sehingga benar-benar layak digunakan dalam sektor nyata atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan pendekatan kuantitatif. Secara garis besar, tahapan yang dilakukan adalah merancang arsitektur aplikasi, mengimplementasikan algoritma kriptografi, lalu melakukan pengujian. Penulis membangun prototipe aplikasi pesan instan Android menggunakan Android Studio dan memanfaatkan library kriptografi bernama Bouncy Castle. Algoritma yang digunakan adalah S256 dengan mode CBC. 4 dihasilkan menggunakan SH256 dan padding menggunakan PKCS 7 sesuai standar NIST SP838A. Untuk pengujian digunakan beberapa jenis data seperti pesan teks, gambar, dan video dengan ukuran yang bervariasi. Kinerja aplikasi diamati dengan Android Profiler dan Battery Historian pada perangkat Xiaomi Redmi Note 10 Pro berbasis Android 12. Dari sisi kinerja, hasil pengujian menunjukkan bahwa waktu enkripsi dan deskripsi cukup singkat. Untuk pesan teks, rata-rata waktu enkripsi sekitar 0,05 detik, sedangkan file multimedia seperti gambar dan video dienkripsi sekitar 0,2 detik. Artinya dari perspektif pengguna, proses enkripsi hampir tidak terasa dan masih nyaman digunakan untuk komunikasi real time. Dari sisi resource, penulis mencatat bahwa pengguna CPU selama proses enkripsi tidak melebihi sekitar 18% dan konsumsi baterai meningkat sekitar 8-12% ketika enkripsi dan deskripsi diaktifkan. Penulis menyimpulkan bahwa overhead ini dapat diterima untuk perangkat Android kelas menengah. Untuk aspek keamanan, implementasi AES 256 diuji menggunakan serangan brute force dan uji kelacakan NISTP SP822. Hasil uji T-square menunjukkan nilai X kuadrat sekitar 3,21 dengan p-value lebih besar dari 0,05, sehingga ciphertext dinilai memiliki distribusi yang cukup acak dan sulit diprediksi. Hal ini memperkuat bahwa AES 256 yang digunakan mampu menjaga kerahasiaan data pengguna dengan baik. Secara umum, hasil penelitian ini sejalan dengan literatur yang menyebutkan bahwa AES masih sangat relevan dan aman untuk digunakan di perangkat mobile.
Penulis juga menegaskan bahwa solusi ini memberikan keseimbangan yang baik antara keamanan dan kinerja, sehingga cocok untuk aplikasi pesan instan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan AES 256 pada aplikasi pesan instan berbasis Android mampu meningkatkan keamanan data tanpa mengorbankan kinerja secara signifikan. Waktu enkripsi yang singkat dan penggunaan resource yang wajar membuat algoritma ini layak dipakai dalam komunikasi real time. Dari sudut pandang saya, kelebihan utama artikel ini adalah implementasinya yang nyata di aplikasi Android, tidak berhenti di level teori. Penulis mengukur mulai dari waktu eksekusi, penggunaan CPU dan baterai, sampai uji coba keamanan menggunakan standar NIST. Namun batasannya adalah pengujian baru dilakukan pada satu jenis perangkat, sehingga diperlukan studi lanjutan di berbagai tipe smartphone dan skenario jaringan yang berbeda. Selain itu, aspek manajemen kunci dan integrasi dengan mekanisme autentikasi bisa digali lebih dalam. Secara keseluruhan, saya melalui paper ini memberikan kontribusi yang penting dalam bidang kriptografi terapan di mobile, khususnya untuk pengembangan aplikasi pesan instan yang aman. Sekian presentasi review paper dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.